Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat malam. Malam, Bapak Ibu semua, pemirsa. Malam, malam. Oke, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, Kasih Cendekia. Bersama saya, Pieter Pamahu, yang akan menjadi moderator kita saat ini. Nah, pemirsa semua, pada episode kita di kali ini, kita akan membahas salah satu isu strategis kontemporer yang mungkin dapat dibilang sangat hangat, yaitu terkait dengan penggunaan artificial intelligence atau yang sering kita sebut AI untuk mendukung perkembangan semua. Coba kita bayangkan bahwa ketika teknologi yang dulu hanya ada di film fiksi, eh, kini dapat menjadi asisten pribadi mahasiswa khusus ke-21. Nah, untuk membahas ini secara mendalam, kita kedatangan nih beberapa narasumber. Ada 4 narasumber yang merupakan latar belakangnya dari dosen dan merupakan dosen dari berbagai bidang keilmuan. Mereka akan berbagi pandangan serta pengalaman mereka. Narasumber kita yang pertama di sini ada Bapak Randi Voler Surentu. Selamat malam, Pak Randi. Selamat malam. Ada Jui. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Ada narasumber ketiga kita juga yaitu Bapak Muhammad Firdaus. Selamat malam, Pak. Sehat, Pak? Selamat malam, Pak. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke. Dan narasumber terakhir kita nih ada Ibu Nur Rafiadija. Selamat malam, Ibu Selamat Nur. malam. Nur ya, saya sapa aja Ibu Nur ya, atau Ibu Dija. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama kita. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, saya akan tujukan mungkin untuk Bapak Randi Voler, ya. Oke, untuk Bapak Randi Voler sih, menurut pandangan Bapak, apa sih sebenarnya peran utama AI dalam membantu mahasiswa mengembangkan kompetensinya nih, Pak? Mungkin boleh dijawab, Pak Randi. Oke, terima kasih, Pak Moderator. Saya melihat AI ini berperan sebagai fasilitator belajar pintar, bukan sekedar pemberi informasi, tapi juga pembimbing personal. Contohnya aplikasi AI seperti Adaptive Learning, platform yang bisa menganalisis hasil belajar mahasiswa secara real time. Kalau mahasiswa kesulitan memahami konsep statistik, AI akan memberikan penjelasan dengan cara yang berbeda, visualisasi, animasi, atau contoh kasus yang lebih sederhana. Hasilnya, mahasiswa tidak hanya hafal rumus, tapi benar-benar paham konsep dan bisa menerapkannya. Oke, baik. Menarik sekali jawaban dari Bapak Randi Fowler ini ya. Jadi, AI ini seperti tutor pribadi bagi mahasiswa ya, 24 per 7 ya. Begitu ya, Pak. Nah, kalau misalkan AI ini sudah dapat menjadi fasilitator yang pintar, sekarang saya ingin mengetahui mengapa sih AI ini dapat menjadi sesuatu yang krusial. Mungkin untuk Ibu Novela. Menurut Ibu Novela, apa alasan utama sehingga artificial intelligence ini penting untuk membentuk kompetensi mahasiswa di era sekarang ini? Ya, mungkin di sini karena dunia kerja sudah berubah drastis, kemampuan hard skill seperti coding atau analisis data kini wajib. Dan AI adalah cara tercepat untuk menguasainya, Pak. Tapi yang lebih penting, AI mengajarkan soft skill di abad ke-21, berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. Bayangkan, jika mahasiswa menggunakan AI untuk analisis data besar, lalu mereka yang menginterpretasi hasilnya. Nah, ini nih yang dicari oleh perusahaan di masa depan. Jadi AI bukan hanya pengganti manusia, tetapi pemacu agar mahasiswa jadi lebih unggul dari AI itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Oke Bu, benar sekali ya. Jadi secara tidak langsung AI ini bisa membuat mahasiswa semakin level up. Nah, mari kita coba untuk lanjutkan ke perkembangannya nih. Nah, kapan sih sebenarnya tren AI ini mulai terasa di dunia kampus? Mungkin menurut Bapak Muhammad Firdaus, narasumber berikutnya, berdasarkan pengalaman Bapak, sejak kapan sih dan di bidang apa saja AI ini paling efektif
untuk mendukung kompetensi mahasiswa? Oke, baik. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Jadi, saya rasa tren penggunaan AI ini mungkin 5 tahun terakhir ini ya, mulai dikenal, atau lebih tepatnya sejak pandemi COVID ya kali ya. Jadi, saat itu hybrid learning jadi keharusan. Jadi dosen dan mahasiswa itu terpaksa harus beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, dari situlah penggunaan AI ini langsung meledak lah istilahnya seperti itu ya. Nah, kini penerapan dari AI ini tuh semakin luas ya. Tidak hanya di mata kuliah yang berbasis teknologi, tetapi juga di berbagai bidang keilmuan lainnya sudah merambat semua nih. Nah, di Fakultas Pendidikan misalnya, mahasiswa menggunakan AI ini untuk mengembangkan media pembelajaran digital itu sendiri. Sedangkan di bidang kesehatan digunakan untuk mungkin melakukan simulasi terhadap diagnosis dan analisis terhadap data-data medis dari pasien seperti itu. Nah, jadi penerapan AI ini yang efektif tidak hanya bergantung pada bidangnya sih sebenarnya, tetapi pada bagaimana dosen dan mahasiswa itu memanfaatkannya secara kreatif dan terintegrasi dalam proses pembelajaran seperti itu sih Pak. Dan yang paling penting, AI itu berguna kalau kita pakai sebagai partner belajar ya, bukan sebagai jalan pintas. Sekali lagi, kalau cuma buat hanya copy paste seperti itu, jadi kompetensinya mahasiswa itu tidak bakal naik. Tapi kalau dipakai buat berpikir kritis, nah itu baru akan kelihatan dampaknya buat mahasiswa. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Pak Firdaus ini. Jadi yang paling ditekankan itu ketika penggunaan AI itu sesuai dengan arahnya dan fungsinya ya. Jadi dijadikan sebagai teman belajar, bukan sebagai jalan pintas. Tetap kita pertahankan Sip. etika daripada penggunaan AI sendiri. Nah, mungkin untuk sekarang pertanyaan berikutnya untuk Ibu Nurafia. Menurut Ibu, siapa yang paling berperan sekaligus paling terdampak dalam ekosistem AI ini untuk pengembangan kompetensi mahasiswa? Eh, Mungkin kalau kita bicara soal ekosistem AI itu ada satu yang paling berperan dan sekaligus paling berdampak ya menurut saya itu adalah dosen. Kenapa dosen? Karena dosen itu gatekeeper. AI mau dipakai atau enggak di kelas itu sangat ditentukan oleh dosennya. Jadi mau jadi alat bantu belajar atau justru dianggap ancaman itu juga keputusan dosen. Tapi di saat yang sama dosen itu adalah pihak yang paling terdampak. Nah, lalu kalau dengan mahasiswa itu adalah aktor utama penerima dampak, tapi bukan pengendali sistem. Kalau dosennya adaptif, mahasiswa akan tumbuh. Tapi kalau dosennya menutup diri, mahasiswa tetap pakai AI diam-diam tanpa literasi, tanpa etika gitu ya. Kalau ngomongin soal kampusnya atau instansinya, itu mereka penting karena sifatnya enabler, penyedia gitu ya, penyedia kebijakan, infrastruktur, terus arah gitu. Namun eksekusinya ya tetap kembali ke ruang kelas gitu. Jadi jujur saja kalau AI itu tidak menggantikan dosen sebenarnya, AI hanya menggeser dosen yang tidak mau berubah. Kalau menurut Oke, saya. Bu, jawaban yang sangat luar biasa. Jadi AI itu bukan pengganti dosen, tapi hanya ketika AI itu digunakan untuk menggeser dosen-dosen yang tidak mau berusaha saja. Oke, mungkin sebelum kita menutup masih ada pertanyaan dari saya, ini pertanyaan terakhir. Dan boleh dijawab singkat oleh salah satu saja narasumber yang ada. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sih cara terbaik memanfaatkan AI agar benar-benar mendukung kompetensi mahasiswa? Mungkin dari salah satu narasumber yang mau menjawab. Oke, saya saja. Terima kasih Pak Moderator. Pertama, AI harus diposisikan sebagai mitra belajar, bukan pengganti dosen atau mahasiswa. Mahasiswa perlu dilatih berpikir kritis dan tetap melakukan refleksi atas hasil yang diberikan AI. Kemudian yang kedua, kampus perlu menyusun panduan etika penggunaan AI agar penggunaannya tetap bertanggung jawab. AI yang etis akan melahirkan generasi yang kreatif sekaligus berintegritas.
Dari sisi lain, dosen bisa mendesain tugas berbasis proyek yang mengintegrasikan penggunaan AI seperti penelitian mini, visualisasi data, dan pembuatan konten edukatif. Ini dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih aplikatif. Terima kasih. Nah, itu saudara. Jadi memang AI itu pemanfaatannya bisa mendukung mahasiswa dengan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Randi. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita benar-benar tutup nih. Saya ingin mendengar pandangan singkat dari salah satu narasumber juga. Mungkin boleh dijawab terkait dengan bagaimana kampus bisa mengantisipasi kalau kita bisa lihat dampak negatif daripada AI itu sendiri pasti adalah. Nah, sekaligus pihak kampus sendiri dapat memastikan eh, manfaatnya secara maksimal. Mungkin dari salah satu narasumber. Oke, baik. Mungkin saya akan coba menjawabnya ya. Ya, terima kasih. Ini sangat bagus sekali moderator telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi, kampus itu sebaiknya harus tetap menyiapkan atau menyediakan modul literasi digital dan AI untuk mahasiswa baru. Jadi, agar sejak awal mereka itu bisa menggunakan teknologi ini secara benar. Jadi tidak serampangan nanti digunakannya. Nah, pengawasan akademik juga itu perlu diperkuat karena dengan penggunaan sistem deteksi orisinalitas karya tulis, misalnya seperti itu. Nah, di sisi lain juga dosen itu perlu diberikan ruang untuk berinovasi agar bisa bereksperimen dengan AI dalam pembelajaran tanpa takut ada kesalahan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Pak Muhammad Firdaus. Eh, Mungkin Bapak Ibu, pemirsa semua, pertanyaan-pertanyaan kita sudah bisa, saya harap sudah bisa sangat terjawab ya oleh jawaban-jawaban daripada para narasumber yang hadir dan hebat di malam hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sungguh luar biasa membagikan pandangan dan pengalaman Bapak Ibu untuk menambah wawasan kita semua. Nah, Bapak Ibu pemirsa semua, hari ini kita telah belajar bahwa AI itu bukanlah sebagai sebuah ancaman, melainkan sebagai kita dapat sebut sebagai suatu sekutu strategis untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa yang kompeten, kreatif, dan berkarakter. Nah, semoga podcast ini dapat memicu aksi nyata di kampus kita masing-masing, sivitas akademika kita di mana kita berada, sehingga tetap semangat untuk terus belajar cerdas memanfaatkan AI yang tersedia. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam podcast Kasih Cendekia. Saya Piat Pemahu, tetap semangat belajar dan jadilah pribadi cerdas di era digital. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Selamat malam.